Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para sepuh, para kiai, para asatidz ingkang sanget dipunmuliakan oleh Allah SWT. Para bapak, ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah dalam nikah kita taksih pinaringan nikmati Allah. Nikmat nikah paling ageng, nikmat Islam lan iman. Sebab nikmat Islam iman niki ingkang kita beto mangke ngatos kita menghadap Allah. Mugi-mugi bi husnul khotimah. Amin amin. Nikmat sehat, nikmat sempat. Sehat tapi lek gak sempat yo gak iso apa. Sempat lek gak sehat yoga pun nikmat sehat sempat merupakan nikmat Allah yang besar untuk kita semuanya. Nikmat panjang umur yang setiap saat kita nikmati, tambah umure jatahe tambah kalong. Semakin bertambah umur bilangannya naik, tapi jatah uripe kalong. Bilangnya awake dhewe iki mlaku ora tambah aduh tapi tambah cendek teko batas teko kanguripan. Mugi-mugi sisa umur kita ini dapat kita isi dengan yang bermanfaat kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita curahkan dumateng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi jaminan dumateng kita sedaya sehingga kita mangke insyaallah betul keselamatan di dini wa dunya wal akhirah sampai surganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kemarin sampun kula jelasaken kanthi gamblang satu di antara hadis yang terdapat pada kitab At-Targhib, yaitu yang berbunyi man aradallahu bi ahli baitil khairan yuwaffiqhu bid-din. Au wa fi riwayatin akhar, dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan man yuridillaha bi khairan faqahahumullahu bid-din. Sapa wonge sing dikersakaken kali Gusti Allah dadi wong apik iku digawe tondo sing gak umum, yaiku tondone diparingi pemahaman agama sing apik. Maka kita belajar untuk bisa paham agama ini dadi wajib. Sebab wong nek duwe pemahaman agama sing apik, insyaallah uripe katata kanthi apik. Rumah tanggane tenang, anak-anake solih-solihah, apa sing dadi dikarep wong tuane iso diwujudno donya ngantos akhirat. Tapi syaratnya ini wau faqahahumullah, akan diberikan pemahaman yang baik. Lah supaya paham sing apik, segala cara yang menuju kepada paham harus kita lakukan. Satu di antaranya kanggone wong tuwa, kanggone takbir, ojo sampai lali ana tempat ibadah, kudu ana pengajian. Khususnya kanggo anak-anak
loro kanggone wong tuwa. Apa wis kuwi kok dikek pengajian, sokane tambah cedhek karo kuburan. Lha apa anak-anak kok dikek pengajian sebab bakal ngenteni sing tuwek. Ojo sampe karepe sing wong tuane iku dadi api karena atur teko ngaji dadi malah atur teko pangarane. Naudzubil. Mugi-mugi takwa niki sampun jalan nggih pengajiane nggih. Baik TPG dinya, lek TPG kok gak cukup. Sebab TPG niku namung mulang Qur'ane. Nah, nalikane arek wis iso maca Qur'an, perlu ditambah wawasannya dengan kelas dinia. Nah, tentunya nanti diajarkan tentang akidah, diajarkan tentang ibadah, tentang syariat, tentang muamalah, tentang akhlak. Akhlak ini yang penting. Sebab inti dari semua yang kita pahami akan terlihat dengan akhlaknya. Nah, inilah yang menjadi perhatian utama kanggo NU. Keprihatinan yang dalam delok kari sakniki niki aduh teko akhlak yang kita harapkan bersama. Hampir setiap hari media sosial HP kita ini disuguhi dengan tayangan-tayangan informasi yang merusak akhlak. Hampir setiap hari kita sulit akan menyalahkan tapi nyalahno sopo sehingga HP gak iso, sing ngirim kabar gak iso, sing isi konten gak iso, sing gawe pabrik HP yo gak iso, nyalahno pemerintahane gak iso. Maka cara NU yang pertama adalah mendekatkan para ulama dengan masyarakat. Termasuk saat ini dengan mengumpulkan mimpi, ini caranya para ulama-ulama NU mendekat dengan para masyarakat. Tak iso kita lakukan, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan mendekat kepada masyarakat, lalu kita bangun bersama-sama. Caranya orang itu yang ini tidak mengajak demo rame-rame kuburan, pilih lo mati ya enggak, tak alun-alun ngedono bendera ya enggak. Cara kita mengajarkan anak-anak akhlak yang baik yaitu dengan cara membangun musola-musola, langgar-langgar, masjid-masjid dengan pendidikan. Ada 3 pendidikan yang kita bangun lewat NU. Yang pertama kanggone anak-anak yaitu lewat pendidikan diniyah dan tambahan baca Quran. Kanggone ibu-ibu ada pendidikan muslimah. Nanti cek langgar ini cek orang yang apa carane. Mbok seminggu pisan bersama dengan muslimah ada gedung kandang, apa sabulan pisan isi kegiatan. Terus apa sing perlu dibentuk? Kenapa? Tulang punggung masyarakat itu ada di ibu-ibu. Mulai jamaah ibu-ibu biasanya lebih kompak dibanding bapak. Ini potensi. Ketika ibu-ibunya dibangun di suatu tempat ibadah, di masjid, di musola, di langgar, ketika dibangun pendidikan anak-anaknya, juga dibangun untuk bapak-bapak, insya Allah akan jadikan dalam Al-Quran akan dibuka oleh Allah barokahnya langit. Laukan ahlul qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokah sama. Jadi lek Islam dari api, kepotong api, ini insyaallah masyarakat itu makmur. Ini jaminan Allah tentang sekwadisme. Kenapa masyarakat begini sulit? Yang budaya angel anaknya ruwet. Berarti perang dari tempat-tempat ibadah belum berfungsi dengan baik. Dan para kiai dan ulamanya belum berfungsi dengan baik. Maka kita hari ini berkumpul lewat Lailatul Ijtima, malam berkumpul bersama. Satu di antaranya membangun kesadaran pendidikan untuk anak-anak, pendidikan untuk ibu-ibu, sekaligus pendidikan untuk bapak. Lah anak remaja ini termasuk bagaimana? Anak remaja ini bagian dari pendidikan anak, karena statusnya baru dari bapak. Boleh serabi dari bapak dan masuk kalimat bapak. Maka pendidikan remaja ini juga penting. Dengan versi yang berbeda antara pendidikan anak-anak yang masih di bawah usia remaja
dengan yang masih remaja berbeda dan harus kita rangkul, jangan dipukul. Jadi pendidikan itu merangkul bukan memukul. Nah, dipukul, dikeringi terus, ya arek ya apa caranya arek sama jalan. Nah itu bisa dibina dengan baik. Ini yang pertama. Maka NU melakukan kegiatan begini adalah bagian cara dari membangun masyarakat dengan mendekatkan ke masyarakat dan memotivasi pentingnya pendidikan masyarakat. Sampai diajak mencintai negara, tidak perlu kita demo nang di DPR cukup dengan jalan ton. Niku lagu niku diciptakan oleh Rasulullah. Itu kenapa? Karena waktu itu di masa zaman penjajahan Indonesia belum duwe. Kemudian perang 10 November yang dimulai dari Hari Santri tanggal 22 Oktober 45, ketika rencana Inggris akan melunturkan Surabaya dan Belanda akan bonceng kembali di sana, Pak Karno itu menghadapi Hasyim, minta tolong ya apa caranya. Nah, di sana disepakati bersama-sama untuk wajibnya membela negara sampai titik darah penghabisan. Untuk menyemangatkan para remaja, para pemuda yang akan berangkat ke sana, diciptakanlah lagu Yalal Watan. Pusakawati wahai tanah airku, cintaku dalam iman. Itu kan merupakan bagian dari cinta tanah air. Kenapa? NU memiliki secara besar atas lahirnya negeri ini dan nggak rela ketika negeri ini oleh orang-orang di luar sana dirusak. Tapi cara NU tidak sama dengan cara mereka. Cara NU membangun kesadaran diri, mencintai tanah airnya lewat pendidikan yang bagus dan akhlak yang mulia. Kita sebenarnya opo-opo ono Lailatul Ijtimah. Itu tujuannya ini kuat. Satu, membangun kesadaran diri dan masyarakat bersama-sama membentengi. Apa sih dibentengi? Akidah Islamiyah. Dinten iki Indonesia itu diserbu oleh paham Islamiyah yang bermacam-macam. Semua paham-paham itu diciptakan oleh negara lain yang ingin menguasai Indonesia. Diciptakan memang sengaja. Nah, media sosial menjadi alat provokasi yang paling utama. Kalau kita tidak paham benar, maka kita akan hanyut paham dalam paham mereka. Intinya akan merusak negeri kita. Kita tanah air, NU menjadi bidan bangun berdirinya negeri ini. Ketika negeri ini bangun, lahir dari zaman penjajahan, turun ono, lihat itu memang luruh Muhammadiyah kalau NU lihat ini tahu. Saya kira bukan paling ngarep. NU dan Muhammadiyah bersama-sama lewat para ulama kita. Nah, di sanalah cara kita untuk mencintai negeri kita. Mulai mangko disampaikan gil-gil NKRI harga mati. Kenapa begitu? Banyak orang di suasana, di luar sana yang ingin menjadikan Indonesia ini rusak. Kita tidak ingin. Kemudian yang ketiga yang lebih penting lagi di antara faqahumullahu biddin, yaitu Allah akan menunjukkan kepada kita tentang kekuatan kita. Kekuatan apa? Kekuatan di dalam menjalankan perintah dan ketahanan di dalam menjaga segala yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, kekuatan kita di dalam menghadapi ujian. Artinya dalam perjalanan hidup, uang mesti diuji. Kalau ceritanya gak diuji, tambah gede sing dikarepno, tambah gede ujian. Kepingin jadi kiai, ujiannya tambah gede. Karena di dalam hadis banyak disebutkan, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Bukan cuma mewarisi ilmunya, tapi juga mewarisi ujiannya. Mulai sing lobur ya akeh. Berarti gak kuat nanti pula lama coba kaki miskin warga. Gak kuat minggir akhirnya didukun.
diuji dengan perempuan kakuan, gaji ulama. Sampai di kita kan lebih bersensor ya, kan ilmunya sudah langit. Akhirnya diuji oleh Allah lewat perempuan, runtuh lagi. Diuji dengan harta, dengan kedudukan dan sebagainya. Hanya yang benar-benar ulama yang tetap menjadi ulama karena dia mewarisi bukan cuma ilmunya Nabi, tapi mewarisi ujiannya. Nah, tiba jadi ulama juga enak ya. Jangan berharap. Mulai rata-rata orang biar turun umur 50 tahun nggak berani. Delari nek Gus tok ae. Kurban ini disebut. Kenapa? Karena masih menunggu. Dari barang diuji lah lumpur kan. Nah itu. Gitu. Sampai usia 50, 60 belum berani menyebut kiai gitu. Tapi masih Gus begitu. Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini hadis kedua tak sampaikan di dalam kitab At-Tarhib. Hadis itu berbunyi diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ad-dunya mal'unatun mafiha. Dunya niku intine adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Medeni yo. Belum selesai hadis ini. Mal'unatun mafiha dan opo-opo sing di sini dunya itu yo dilaknat karo Gusti Allah. Illa arba'a kecuali 4. Arba fisolin kecuali 4. Yang pertama adalah zikrullah, yaitu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Wa ma'walahu, dan yang sejenis. Kedua, sejenis zikir, segala amalia apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah maka digolongkan sebagai zikir. Terus yang berikutnya aliman, atau orang yang mau mengajar. Yang keempat, muta'aliman, atau orang yang ingin belajar. Mari kita kupas satu-satu. Ad-dunya mal'unun, dunya niki dilaknat. Kenapa oleh Allah dilaknat? Karena isinya dunya niku syahwat. Wong Islam diajari syahwat itu bagian dari hidup manusia. Supaya tidak melebihi batas, maka syahwat itu harus dikendalikan. Nah, tafsirnya wonten Al-Qur'an surat An-Nisa nanti dengan pirsani dhewe ayat 13-14. Satu di antara ayatnya itu menyatakan bahwa zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqaddara minal dhahab wal fiddah wal khail musawwamah wal an'am wal harth. 9 macam. Dihiasi manusia itu dengan syahwat. Syahwat itu keinginan. Opo ae sing didadekno kalau Gusti Allah keinginan. Kalau manusia itu ya memang harus punya syahwat. Kalau enggak punya syahwat, ya enggak hidup ya. Hidupnya manusia itu ya harus ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat dan ada keinginan ya dia tidak bisa hidup. Urip tapi mati, hidup tapi mati, mayat berjalan tidak punya keinginan. Keinginan itu supaya tidak menguasai diri manusia harus dikendalikan. Termasuk mal'unatun mafiha, demikian pula isinya. Isinya dunia kuat ini nggak syahwat. Dan sebutkan tadi ada 9. Siji wong wedok, tahta, wanita, ya, itu syahwat kabeh. Tapi harus dikendalikan. Kendalinya dengan 4 hal. Siji, zikir kepada Allah. Ini ngapusi Allah. Sangat kepingin wong wedok, boleh karena itu diajarkan untuk menikah, bukan asal delok terus digowo. Jangan nom-nom ya Allah ya Rabbi digowo rabi-rabi. Alhamdulillah. Boleh, tapi dengan cara Allah, yaitu dengan cara menikah. Anak wal banin, punya anak itu bagian dari syahwat. Boleh dengan cara Allah lewat pernikahan. Kalau sudah ada menikah, ada anak, harus mulai dihiasi lagi oleh Gusti Allah sebagai syahwat, bangga dengan keturunan.
ini keturunan ini sering kali dilihat nasabnya. Padahal dalam hukum agama Islam keturunan itu tidak menjamin. Ada jawaban berikutnya, zikrullah wa ma'ala, dan yang sejenis dengan itu. Kemudian harta benda, minal fiddah, minal dhahab wal fiddah, emas dan perak. Nah, itu juga perhiasan. Itu bagian dari syahwat. Sopo sing gak seneng duwe emas. Wong wedok itu sampai nangis nang bojone perkara gak itu kono emas. Kepingin emas perak itu perhiasan, dan itu nang dunia, dan itu syahwat. Kemudian wafal musawamah, segala macam yang menunjukkan kedudukan dia, kedudukan jabatan. Nah, itu juga syahwat. Milani direwangi lek malam musim kampanye, kowe dilakoni karena aku berjabatan. Saking penting jabatan gak perlu dikancani, disampru kancani. Lek perlu sikut perlu dibunuh. Naudzubillah min. Kenapa? Karena syahwat itu tidak ada habisnya. Yang bisa menyelesaikan itu hanyalah lewat zikrullah, eling nang Gusti Allah. Boleh mencari jabatan, tapi betul eling bakalin Gusti Allah. Kalau awake dhewe mati, baline nanti. Itu yang seperti itu. Karena itu dibalik semua kegiatan kita ini kita isi dengan zikrullah. Salah satunya adalah istighfar tadi itu, supaya memberi manfaat. Kemudian yang berikutnya adalah wal an'am wal harth. Tanah pekarangan, tanah itu juga bagian dari keinginan. Siapa sudah beli pekarangan, gak kepingin dari angkoma gede pekarangannya wonggo, itu juga bagian dari syahwat. Nah, mengendalikan syahwat itu yang pertama dengan cara zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang kedua, yang sejenis dengan zikir, termasuk majelis ini. Yang lebih utama lagi apa? Kalau kita mendapatkan apa saja dari keinginan kita, balik nang Gusti Allah, maka Allah mengajarkan kita tentang sedekah. Gunane ngilangi bala atau nikmat yang kita dapat. Bab setiap apa yang kita dapat pasti ono tebusan itu. Dan tebusan itu adalah sedekah atau zakat. Itu termasuk zikrullah, ingat kepada Allah. Au aliman atau gelem mulang. Sing duwe ilmu ayo diulang arek iki ya apa carane. Lah mulang ini termasuk perintahnya Gusti Nabi, kun aliman au muta'aliman. Kenapa kita diminta untuk mengajar? Setidaknya menjadi guru bagi anak-anak kita. Wajibnya ngono. Lek gak iso mulang dhewe titipno nang TPI pasarno coba dikono itu arek wis budal aku nang ngomong ngaji kono lho. Wong tuane gak ngomong blas gurune kok demo salai. Dikapakno arek iki, dikon playo kudu lina. Tapi lek diterno di pasarno, insyaallah dadi manfaat. Dan yang terakhir, al-muta'aliman, belajar. Mengapa Islam dan mengajarkan tentang belajar? Jawabannya adalah supaya kita bisa berubah. Di dunia ini gak ada sing pancet. Semua berubah. Awake dhewe biyen lahir kagem modal batal. Gede maneh iso lungguh dadi arek, gede maneh terus dan tidak akan kembali lagi. Semua yang sudah berubah ini dan hakikatnya adalah bagian daripada pendidikan agama, pendidikan Islam. Karena itu nggak mau batas deh wong sinau, lebih-lebih zaman akhir niki banyak fitnah. Untuk bisa mengatasi fitnah dengan belajar. Mudah-mudahan Allah memberikan umur kita bermanfaat, mau belajar merubah diri kita lebih baik dari masa kemarin. Dan mudah-mudahan langgar ini menjadi barokah lewat dunia pendidikan bagi anak-anak kita, remaja kita, bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita di sini waktu dunia wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku SDN Dino dan sama kudu mari loh. Tapi tadi ada dua hal yang belum tak sampaikan ya, karena nggak untuk berdata. Tapi tidak apa-apa, saya sudah menyampaikan secara garis besar, mudah-mudahan bermanfaat.
Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dari Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad As-Salafi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi ada guna dan manfaatnya untuk acara terakhir, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Abah Haji Said. Namun sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para jemaah sekalian. Yumpah intan kerutuan kelompok Jepang sepak sekap semantan biatur kula kok menawi wonten kesalahan kula nyuwun agung pangapura dumateng Abah Haji Said waktu kula sunnahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa taqdirana ya Allah bi jami'il hajat wa bi jami'il sayyi'at wa tarfa'na bi indaka ala darajat wa tubaddilna bi suwai bi jami'il khairati bi hayati wa ala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli jami'atin nahdlatul ulama. Allahumma salli jami'atin nahdlatul ulama. Allahumma salli jami'atin nahdlatul ulama. Allahumma salli ala al-haq. Allahumma ta'awwadana wa ahlana ta'awwadana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa al-khair, min ahli al-ibadah, min ahli al-taqwa, min ahli sunnah wal jamaah fi jami'atin nahdlatul ulama. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahannam wa al-nar. Allahumma atim lana bil iman, Allahumma atim lana bil islam, Allahumma atim lana bil husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk tambahan bapak-bapak ibu-ibu kami sampaikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya atau Lailatul Ijtima Banting Nahdlatul Ulama Kedungan Bahar selanjutnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus bertempat di Masjid Baitur Rahman wilayah RW 03 Tetroan Demak. Sekali lagi untuk pertemuan selanjutnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus bertempat di Masjid Baitur Rahman wilayah RW 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.